Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue nggak akan cerita dulu ya, karena ada pertanyaan yang masuk dan mungkin harus segera gue jawab ya. Jadi buat lo yang sebelumnya udah cerita dan yang curhat, mohon maaf belum gue bacain. Ya mungkin nantilah kalau udah ada waktu lagi ya, insyaallah. Buat lo yang takut kuota lo terkuras di Instagram, lo bisa cek ke YouTube. Lo bisa cek bio Instagram gua, di situ ada link YouTube-nya, lo klik aja dan lo bisa tonton video ini di YouTube. Sebenarnya sih sama aja, kuota tetap terkuras gitu. Buat lo yang masih males buat dengerin cerita ini, lo bisa save dulu di Instagram. Atau jika lo nonton di YouTube, lo bisa klik nonton nanti dulu biar lo bisa tonton video ini ketika lo memang ada mood untuk nonton video ini. Jadi ada pertanyaan yang masuk dan dia nanya, Bang, lu sebenarnya menyetujui orang yang pacaran atau enggak sih? Gitu ya. Itu dia pertanyaannya. Oke. Kalau setuju enggak sih, enggak. Gue sih harus tahu dulu nih maksudnya gimana gitu. Soalnya kalau misalnya ditanya setuju atau enggak sih, setuju enggak setuju, karena gimana maksud pacarannya juga sebenarnya. Oke, gue coba bahas ya. Sebelumnya gue ingin nanya dulu nih, ketika lo ngedengar kata pacaran, apa yang keluar di pikiran lo? Mungkin antara laki-laki dan perempuan yang jalan-jalan, ya seperti itulah mungkin yang keluar di kepala kita ketika kita mendengarkan kata pacaran. Sebelumnya gue ingin membahas dulu apa maksud dari kata pacaran. Oke, kita akan bahas secara bahasa dulu nih ya. Coba lu buka di KBBI apa arti kata pacaran. Gue coba buka nih. Oke, ada nih. Sebelumnya sih gue juga pernah baca, cuman ya udahlah takut salah gitu kan, gue lihat lagi. Yang pertama, pacar itu adalah teman. Garis bawah itu ya, teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Oke, berpacaran itu adalah bercintaan atau berkasih-kasihan. Ya, kayaknya ini menunjukkan berbalas-balasan gitu ya. Jadi ketika lu cinta sama seseorang, tentu lawan jenis lu, kalau lu sama lu laki-laki sama laki-laki lagi itu bukan pacar ya. Itu namanya gay. Bercintaan atau berkasih-kasihan. Jadi ketika lu cinta sama dia dan dia cinta sama lu, berarti lu melakukan hal yang namanya berpacaran. Gitu. Itu menurut KBBI. Nah, kita cari tahu nih apa maksud dari kata cinta. Kalau lu coba buka di KBBI, cinta itu maksudnya adalah suka sekali atau sayang benar. Nah, ketika lu suka, tapi sukanya itu lebih dari suka gitu, gimana ya? Jadi kayaknya suka sama cinta itu beda ya. Suka itu biasa, tapi kalau cinta itu lebih dari suka, gitulah kayaknya. Nah, ketika lu lebih dari suka ke seseorang dan seseorang itu juga lebih dari suka ke lu udah melakukan hal yang namanya pacaran. Itu secara bahasa. Jadi kalau lu ngertiin pacaran itu orang yang jalan-jalan bareng sama lawan jenisnya atau nonton bareng di bioskop, itu bukan kegiatan yang namanya pacaran. Itu sih main, sama aja kayak lu main sama temen lu sendiri gitu kan. Oke, yang selanjutnya gue akan coba bahas kenapa ada yang mengharamkan pacaran. Jadi khususnya nih agama Islam. Agama Islam itu secara kontekstual tidak melarang yang namanya pacaran.
Tapi agama Islam melarang yang namanya mendekati zina. Ayatnya Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, mendekatinya aja gak boleh loh, apalagi melakukan itu ya. Nah, kenapa pacaran diidentikan dengan ayat ini? Karena memang kegiatan berpacaran itu, walaupun secara bahasanya itu cuman hanya saling mencintai, cuman sekarang bahasa pacaran itu udah benar-benar identik dengan yang namanya hal yang memang ya mendekati zina lah gitu. Main berduaan sama lawan jenis kan itu termasuk mendekati zina. Emang sih nggak zina tapi mendekati. Gitu mungkin alasan kenapa pacaran itu ada yang ngeharamin. Ini menurut gue sendiri itu gimana kondisi. Ketika lo memang cuma tanda kutip cuma mencintai orang, dan orang itu juga mencintai lo, berarti oke, lo sudah melakukan yang namanya pacaran. Gue tanya dulu nih, apakah di kegiatan itu ada yang mendekati zina? Menurut gue sih enggak. Karena yang namanya mencintai atau menyukai itu udah sunatullah. Gue ambil pengalaman gue sendiri nih. Gue menyukai seseorang. Kalau dibandingin nih, kalau gue urutin, ini gue jujur ya, bukan sok-soleh, maaf. Yang pertama gue cintai pasti Tuhan gue, Allah. Yang benar-benar gue gak mau, sama sekali gak mau kehilangan dia. Yang kedua orang tua gue, dan gue gak mau kehilangan orang tua gue, walaupun memang nanti juga bakal kehilangan gitu. Nah yang ketiga, gue juga mencintai dia. Bedanya, kalau gue kehilangan dia, gue gak peduli. Maksudnya gini, jadi ya gak apa-apa lah kalau misalkan gue kehilangan dia gara-gara diambil orang, atau dia sendiri yang ngehilangin diri gitu kan dari gue. Ya udah gak apa-apa, itu mungkin udah takdir, dan ya gitulah perbandingannya. Jadi kalau ke orang yang gue cintai nih, gue sukai, perempuan pastinya, gue gak ngerasa terlalu takut kehilangan. Sedih sih pasti sedih, cuman ya gak sesedih kehilangan orang tua lah gitu perbandingannya. Nah gue sendiri mencintai orang itu, dan orang itu alhamdulillahnya mungkin misalkan mencintai gue, berarti gue udah melakukan yang namanya pacaran. Gue sendiri sih, kalau misalnya lu tanya kenapa gue cinta sama orang itu, gue sendiri gak bakal jawab gak tahu, karena itu udah pekerjaan hati gue, dan gue gak bisa ngelarang gitu kan. Gue sendiri gak tahu gitu kenapa gue mencintai orang itu, padahal di luar sana nih masih banyak orang yang sama kayak dia, bahkan lebih dari dia banyak yang gue temuin. Cuman anehnya tuh hati gue itu milih ke dia gitu. Ya udah kalau gitu gue mengikuti apa kata hati gue aja gitu kan. Ya coba untuk terus istiqomah lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya lu nyalahin mencintai seseorang itu mendekati zina, istilahnya lu juga menyalahi sunatullah dong, yang udah Allah berikan ke manusia. Manusia itu diberi rasa cinta, manusia itu diberi rasa suka sama Allah. Jadi kalau lo nyalahin kegiatan itu, merasa suka atau merasa cinta, ya lu berarti kayak nyalahin sunatullah yang emang udah dikasih Allah dari dulu kan ke manusia. Ya itulah, semoga ngerti ya. Nah yang selanjutnya nih, dari pengalaman gue sendiri, ya gue sendiri sih memang mengaku gue melakukan hal yang namanya berpacaran secara bahasa dalam KBBI gitulah. Cuman kalau misalkan yang berpacaran arti baru istilahnya, yang udah identik sama mendekati zina, bahkan
bahkan memang rata-rata pasti melakukan zina gitu, rata-rata ya, rata-rata. Gue sih nggak ke situ. Tapi kalau misalkan gue terganggu sama hal itu, misalkan gue melakukan hal yang mendekati zina, ya udah gue tinggalin gitu aja. Misalkan sekolah gue terganggu atau ya gue melakukan hal yang mendekati zina, ya udah gue coba tinggalin. Nah kalaupun gue hilap nih, dan pasti hilap, karena yang namanya manusia itu pasti hilap, ya udah gue tobat dan gue nggak bakal melakukan hal yang seperti itu lagi. Mungkin keluar di kepala lo gini, lo kan tahu juga dari berpacaran itu pasti melakukan apa ya, takutnya nanti khilaf. Nah kalau lo mengatakan hal itu, jujur nih dari hati gue sendiri nggak mau gitu melakukan hal yang memang ngebuat gue khilaf. Tapi ya gimana lagi, udah hati gue yang kayak gini gitu. Gue sendiri sih mau ngelawan, cuman aduh susah. Gue udah, istilahnya gue udah suka sama orang itu gitu, dan gak bisa dielakkan lagi gitu mungkin. Jadi kalau misalnya lu tanya gue setuju atau enggak sih, secara bahasa berpacaran dalam KBBI yang gue sebutin tadi, gue setuju aja. Bahkan gue memang mau gak mau harus setuju, karena itu udah sunatullah. Ketika orang mencintai orang dan orangnya itu mencintai orang itu juga, ya itu udah sunatullah, dan gue gak bisa ngelarang atau menolak sunatullah itu. Tapi kalau misalkan berpacaran itu dalam arti yang memang mendekati zina, bahkan memang sudah identik di sekarang gitu, zaman sekarang istilahnya, dengan hal yang berbau-bau zina, tentu gue gak bakal setuju dong, karena agama gue udah ngelarang. Dan tentu gue juga gak bisa menolak larangan itu. Gue harus, ya yang tadi, mau gak mau harus gak setuju, karena memang agama gue udah ngelarang. Ya udah gue juga gak setuju gitu dengan pacaran yang identik dengan zina gitu mungkin ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau lu tanya gue setuju atau enggak, gimana kondisi atau maksud dari pacaran itu. Tapi kalau misalkan memang berpacaran itu sudah identik dengan hal yang berbau zina, gue mohon lu coba tinggalin lah. Karena ya kembali sama diri lu lah, lu mau dosa atau enggak gitu aja sih. Gak bakalan gak bisa memaksa lu untuk meninggalkan hal itu. Buat lu juga yang udah melakukan gitu ya, gue rasa sih lu tinggal tobat aja kalau lu memang mau meninggalkan gitu kan. Kalau sekedar suka dan cinta itu udah sunatullah. Sekali lagi itu udah sunatullah, dan lu sendiri nih itu gak bisa menolaknya, karena Allah udah menakdirkan itu, dan ya udah menjadi sunatullah. Begitu ya. Mungkin ya sekian yang bisa gue sampaikan dan gue jawab dari pertanyaan ini. Kalau misalnya gue sedikit ada kesalahan atau banyak kesalahan, tolong perbaiki ya. Terima kasih buat yang udah bertanya, dan itulah jawabannya. Semoga lu yang bertanya ngedengerin jawaban gue ini ya. Udah, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.